kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perlengkapan arsip dan juga peralatan arsip. Saya Safira Putri Kalista. Saya Naya Salsa Nabila. Saya Maila Faiza. Saya Getila. Saya Amanda Wulandari. Saya Aulia Mani. Nah, apa sih peralatan arsip itu? Peralatan arsip adalah alat dan bahan yang digunakan dalam bidang kearsipan yang bersifat tahan lama. Sedangkan perlengkapan arsip adalah bahan-bahan pendukung yang bersifat tidak tahan lama, jadi harus kita sediakan secara terus-menerus. Apa aja sih fungsi peralatan arsip? Yang pertama untuk menyimpan arsip dengan aman, dan kedua untuk melindungi berkas-berkas dari kerusakan, yang ketiga ada untuk mempermudah dan mempercepat penemuan berkas, dan yang keempat untuk mengelompokkan berdasarkan abjad, subjek, kronologis, wilayah, dan juga tanggal. Selanjutnya ada peralatan arsip. Yang pertama ada piring kabinet seperti ini. Piring kabinet merupakan lemari arsip yang digunakan untuk menyimpan arsip atau dokumen penting agar tetap terjaga di tempat yang aman. Nah, saya menggunakan piring kabinet ini. Yang pertama kita buka dulu piring kabinet dari arah bawah, kemudian kita cari atau kita lihat atasnya untuk mencari dokumen atau arsip yang kita inginkan. Kemudian letakkan atau simpan arsip dan dokumen. Yang kedua yaitu lemari piring kabinet seperti ini. Lemari piring kabinet merupakan alat penyimpanan arsip yang berbentuk lingkaran sehingga penyimpanannya dapat cepat. Nah, cara menggunakannya di dalam lemari piring kabinet ada map seperti ini. Di map ini atasnya itu untuk menggantungkan, lalu di tengahnya untuk menulis berdasarkan tanggal, dan di dalamnya untuk menyimpan map-map. Mapnya tiap ingin disimpan di dalam lemari piring kabinet harus dilubangi terlebih dahulu menggunakan perforator. Yang ketiga ada lemari arsip seperti ini. Lemari arsip memiliki fungsi yang sama seperti piring kabinet dan lemari piring kabinet, yaitu untuk menyimpan arsip. Namun penyimpanannya kita menggunakan ordner, jadi dokumen atau arsip yang ingin disimpan kita masukkan dulu ke dalam ordner, lalu kita simpan ke dalamnya. Ada rak arsip seperti ini. Rak arsip merupakan alat pengarsipan yang disimpan secara menyamping. Dokumen dan arsip yang akan disimpan di rak arsip dimasukkan dulu ke dalam ordner, lalu ditempelkan label untuk mempermudah penyimpanannya. Lalu ada label. Nah, ini gambarnya. Label adalah alat yang digunakan untuk memberikan judul pada map atau folder. Biasanya diletakkan pada bagian tab map atau folder. Nah, label ini biasanya terbuat dari bahan kertas. Biasanya kita sering menggunakan seperti sticky note. Lalu ada map snail hector. Nah, ini gambarnya. Map snail hector adalah map yang mempunyai penjepit di tengah. Nah, biasanya arsip yang disimpan pada map ini bersifat inaktif, tetapi juga ada map aktif yang dapat disimpan di map snail hector. Nah, map snail hector ini berfungsi untuk menyimpan dokumen. Cara menggunakan map snail hector yang pertama, pilih dokumen, lalu dokumen tersebut harus terlebih dahulu dilubangi menggunakan perforator. Setelah dilubangi menggunakan perforator, dapat dimasukkan ke dalam penjepit yang berada di tengah map snail hector. Lalu penjepit tersebut dapat dikunci agar dokumen tidak berceceran atau berserakan. Lalu ada hanging map seperti ini gambarnya. Hanging map adalah folder yang mempunyai besi penggantung. Map yang memiliki besi penyangga yang berfungsi untuk menggantungkan dokumen pada piring kabinet dalam posisi horizontal. Cara menggunakan hanging map, dokumen hanya perlu disusun pada bagian tengah map, lalu diberi label sesuai pengelompokannya. Setelah itu map dapat diletakkan pada piring kabinet. Lalu ada guide. Nah, ini gambarnya. Guide adalah lembaran kertas atau karton manila yang dipergunakan untuk petunjuk atau sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Guide itu terdiri dari dua, ada tab guide dan badan guide. Tab guide yaitu berfungsi untuk memberikan penamaan pada map atau folder, sedangkan badan guide berfungsi untuk pemisah antar dokumen. Cara menggunakan guide diletakkan di depan folder atau map yang akan disimpan pada piring kabinet atau ordner. Lalu ada map arsip, ini alatnya. Map arsip adalah lipatan yang terbuat dari kertas yang isinya yang digunakan untuk menyimpan arsip. Nah, lalu di dalam map arsip ini hanya digunakan 1-50 lembar surat yang dapat disimpan. Selanjutnya ada ordner. Nah, ordner ini adalah map besar yang berukuran 5 cm. Biasanya map ini digunakan untuk menyimpan setiap surat-surat yang berukuran besar. Nah, sebelum memasukkan surat ke dalam ordner, kita harus melubangi surat tersebut dengan operator dan stapler. Stapler ini merupakan alat yang untuk
menyatukan setiap surat yang akan digunakan. Lalu staples adalah isi dari stapler tersebut. Berikutnya folder. Folder merupakan map tanpa daun penutup yang terbuat dari lipatan kertas. Karena tidak mempunyai daun penutup, map ini biasanya disimpan secara vertikal. Penyimpanan arsip juga ada Stomefolio, numerator, Cardex, dan tickle file. Stomefolio adalah map yang terdapat daun penutup pada setiap sisinya. Daun penutup ini digunakan untuk menopang surat yang ada di dalamnya. Pada umumnya, Stomefolio berisi surat inaktif. Nah, selanjutnya yaitu Cardex. Cardex adalah alat penyimpanan arsip yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks. Selanjutnya yaitu tickle file. Tickle file adalah alat penyimpanan arsip yang digunakan untuk menyimpan lembar disposisi. Selanjutnya yaitu numerator. Numerator adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan nomor pada lembar dokumen. Numerator terbagi menjadi dua, yaitu numerator besar dan numerator kecil. Numerator besar adalah numerator yang ukuran angkanya besar dan terdiri dari lebih dari 6 digit. Dan numerator kecil adalah numerator yang ukuran angkanya kecil dan terdiri dari 4 sampai 6 digit. Selanjutnya ada perlengkapan, di antaranya yang pertama ada map pengganti. Map pengganti digunakan untuk menyimpan arsip yang dipinjam dalam jumlah banyak. Map pengganti biasanya terbuat dari kertas atau plastik. Map pengganti kertas biasanya dilengkapi adapter, sedangkan map pengganti plastik dilengkapi dengan label. Gunanya untuk mempermudah mencari arsip. Yang kedua ada lembar pinjam arsip. Lembar pinjam arsip digunakan untuk mencatat informasi tentang arsip yang dipinjam, seperti judul arsip, identitas peminjam, dan tanggal pengembalian. Lembar pinjam arsip berfungsi sebagai pengingat dan bukti untuk peminjam agar mengembalikan dengan tepat waktu. Yang ketiga ada kartu indeks. Kartu indeks digunakan untuk mencatat informasi tentang arsip yang akan disimpan, seperti judul, tanggal, nomor surat, isi ringkasan, dan kode surat. Kode surat biasanya disesuaikan dengan sistem penyimpanan arsip, seperti nomor, abjad, kronologis, wilayah, dan subjek. Gunanya untuk dapat mempermudah dalam penemuan kembali arsip. Mana udah nambah belum pengetahuan tentang peralatan dan perlengkapan arsip? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai karton? Enggak, sok. Aduh, Gege, suruh Gege. Kalau simpan aja dulu. Rahel. Atur Rahel. Ngomongnya gimana? Si peralatan. Nah, Itu Manda. Nasi, wilayah, dan juga. Nah, Ya Allah, ulang Manda, ulang map tanpa daun telinga. Daun penutup. Ican, ya Allah.